Dan tugas bahasa Inggris itu penjelasan tentang kata tanya dan cara penggunaannya dalam bahasa Inggris. Penjual apa itu kata tanya? Kata tanya itu digunakan untuk mengajukan pertanyaan atau mencari informasi. Biasanya diikuti oleh jawaban yang lebih spesifik. Tujuan pembelajaran kita dengan dua yaitu memahami jenis-jenis kata tanya dalam bahasa Inggris dan menggunakan kata tanya dengan benar dalam kalimat ya. Meskipun cuma dua ini kita harus benar-benar bisa memahami keduanya, karena jika salah satunya ini kita kurang memahami maka tidak akan bisa nyambung dengan kalimatnya ya. Lagi dalam bahasa Inggris. Lanjut. Daftar kata tanya dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada what, yang artinya apa. Yang kedua where, di mana. When, kapan. Who, siapa. Why, kenapa. How, bagaimana. Which, yang mana. Dan whose, milik siapa. Oke, lanjut. Penggunaan kata what atau artinya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang spesifik. Seperti contohnya what is your name, siapa nama kamu, atau what time is it, jam berapa ini. Atau bisa digunakan dalam kata yang lain seperti ya pokoknya kata what gitu ya. Lanjut. Where, penggunaan kata where atau di mana. Bukan biasanya sih, selalu kata where ini digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi ya. Seperti contoh yang kita lihat, where do you live, di mana kamu tinggal. Atau where I can buy it, di mana saya bisa beli itu, atau yang lain. Jika ingin menanyakan lokasi atau tujuan, atau intinya menanyakan lokasi atau tempat ya yang ingin dituju, atau kamu sedang di situ, bukan sedang situ, kalau sedang situ masih tahu ya. Intinya menanyakan tempat atau lokasi, penggunaannya menggunakan kata where. Lanjut kita ke penggunaan kata when. Penggunaan kata when selalu digunakan untuk menanyakan waktu, kapan ya, soalnya kapan. When can we meet, kapan kita bisa bertemu. When will we start to work, kapan kita akan mulai berangkat. Ini biasanya digunakan ketika bermain game ya. Lanjut. Penggunaan kata why atau kenapa, artinya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab, dan selalu dibalas dengan kata because atau karena. Contoh, why you look at me, kenapa kamu ngeliatin saya. Atau why you do that, kenapa kamu melakukan itu. Intinya kalau ingin menanyakan alasan, misalnya kamu telat atau apa yang lain, dalam bahasa Inggris gunakan kata why ya. Lanjut. Gunakan who atau siapa, digunakan untuk menanyakan orang atau subjek ya. Seperti contohnya, who did you bring here, siapa yang kamu bawa kesini. Atau who is still alive, siapakah yang masih hidup ya. Misalnya ingin menanyakan atau menanyakan apa yang banyak gitu kan, seperti subjeknya itu belum terlihat ya, gunakan who, bisa digunakan who. Kemudian penggunaan kata how atau bagaimana. Penggunaan how digunakan untuk menanyakan cara atau kondisi seseorang atau sesuatu. Nah, seperti contohnya kayak gini, how you can lose, bagaimana bisa kamu kalah itu kan, misalnya dalam perlombaan. Atau tumben nih orang kalah gitu kan, how you can lose gitu. Terus how to use this generator, bagaimana cara menggunakan generator ini. Misalnya kerja di proyek-proyek besar gitu, kamu menggunakan generator, dan di sana itu ceritanya kamu tuh kerja di luar negeri lah. Nah, pengen nanya cara guna generator gimana, gunakan kata how. Nah, variasi kata how itu memiliki beberapa variasi ya. Nah, biasanya digunakan ketika menanyakan harga, jumlah, pembayaran, atau jarak. Nah, di sini ada 4 variasi, yaitu pertama
how long berapa lama, how far sejauh mana, how many berapa banyak, dan how much. Nah, ada perbedaan antara how much sama how many. Biasanya how many itu digunakan untuk jumlah benda yang dapat dihitung, kayak misalnya jumlah apa ya, misalnya kamu pengen beli pulpen gitu kan, nanyanya berapa banyak nih pulpen gitu, bukan harganya, how many pulpen gitu. Nah, kalau how much itu biasanya digunakan untuk harga, menanyakan harga atau menanyakan berat kilo seperti liter gitu lah pokoknya ya. Nah, sini ada 4 contoh kalimat. Yang pertama, how much is this book. Nah, berapa harga buku ini? Itu kan kalau much itu untuk harga ya. Yang kedua ada how many glass do you have. Nah, ini kan yang bisa dihitung maksudnya, berapa banyak kaca yang kamu punya, tahu buat kaca alis seperti ini. Terus yang ketiga, how long do you to go to school. Nah, di sini ada apa, contoh dari kalimat dari perkataan how long, berapa lama kamu pergi ke sekolah. Intinya kalau how long itu untuk menanyakan kamu lama gak nih gitu, lama gak gitu kan ceritanya. Nah, terus yang kedua ada how far I will go, sejauh mana aku akan pergi gitu. Kalau how far itu untuk menanyakan jauh ya, jarak. Kalau how long itu waktu tempuhnya gitu, berapa lama. Nah, terus menggunakan kata which atau yang biasa diartikan yang mana. Digunakan ketika dihadapkan dengan pilihan pada sesuatu gitu. Nah, misalnya kamu nih ada dua barang atau enggak, pokoknya ketika kamu tuh dihadapin sama pilihan lah gitu, makanya which. Nah, seperti contoh misalnya ada pulpen sama pensil, pakai yang mana nih, nanya nih ke teman kamu nih, which is one better, mana yang lebih baik. Nah, mana yang lebih baik dipakai buat kamu belajar, pensil apakah pulpen gitu ya. Terus yang kedua, which is the painful part, bagian mana yang sakit itu. Nah, jangan untuk menanyakan yang mana itu nih kalau which itu. Oke, lanjut, penggunaan kata was, bisa diartikan milik siapa gitu kan. Nah, digunakan untuk menanyakan perihal kepemilikan ya, seorang mungkin. Contohnya seperti who's your daddy gitu kan, siapa bapak kamu gitu kan. Nah, itu kan milik seorang ya, bukan milik benda atau sesuatu gitu kan ya. Nah, terus kemudian who's your girlfriend, siapa pacarmu itu kalau punya pacar, kalau enggak ya udahlah dibiar aja. Kita lanjut. Nah, membuat pertanyaan negatif. Nah, dengan kata tanya kita juga bisa membuat pertanyaan negatif dengan menambahkan not atau menggunakan bentuk kontraksi ya. Contohnya seperti ini, why is she not here, kenapa dia tidak ada di sini. Nah, itu contoh pertanyaan negatif ya, karena ditambahkan not. Oke. Yang kedua, what did you not like about the movie. Nah, mengapa kamu tidak menyukai film itu. Itu pertanyaan negatif karena ditambahkan kata not. Oke. Nah, sini ada pertanyaan do, does, and did. Nah, contoh pertanyaan do you know him, apakah kamu mengenal dia. Atau does like pizza, apakah dia menyukai pizza. Nah, biasanya itu dua contoh kata itu dipakai di awalan kalimat ya. Misalnya pengen nanya, biasanya sih dipakainya tuh di awal kalimat gitu. Misalnya nggak ada tanyaan yang tadi di atas itu kata-kata yang apa, pertanyaan yang utama itu, katanya utama Inggris itu nggak dipakai, pakai lagu ini. Nah, terus ada contoh yang did. Biasanya did itu digunakan untuk bertanya tentang masa lalu. Masa lalu itu berarti yang masa lampau yang udah dikerjakan. Contohnya, did you go to party. Nah, apakah kamu pergi ke pesta, berarti dia nanyanya ini yang udah misalnya kayak kemarin atau enggak tadi gitu kan. Terus kemudian what did he say, apa yang dia ucapkan. Nah, misalnya gitu kan, ada teman dia tuh yang ada temennya pengen ngomong nih ke dia, temen dia udah keburu pergi, terus disampaikan ke temannya lagi. Nah, dia tanya
pada diri saya apa yang tadi dia ngomongin itu kalau gitu. Oke, nah kesimpulannya, kata tanya sangat penting untuk membentuk kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Nah, sebenarnya bukan dalam bahasa Inggris aja, dalam bahasa lain juga penting itu kata tanya. Terus simbol-simbolnya kayak misalnya ditulis nih atau ngetik kan ada tuh apa kayak tanda koma, tanda seru, tanda tanya. Nah itu juga harus sebenarnya. Nah penggunaan yang tepat membantu dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Penggunaan juga harus tepat gitu kan. Misalnya kalian salah naruh antara tanda seru sama tanda tanya juga, itu wah bisa berabe ya. Tanda seru kan biasanya kayak marah gitu kan, siapa yang naruh di sini. Nah itu kan kalau ngomong kita kedengeran, tapi kalau ditulis kan ya ketahui lah ya. Ya terima kasih telah perhatiannya, semoga ini bermanfaat ya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.